Nah, kita akan belajar mengenai limit bilangan E. Rumus yang kita gunakan adalah ini. Limit 1 plus 1 per X dipangkatkan X untuk X mendekati tak hingga, itu nilainya sama dengan E. Ini sudah pernah kita buktikan sebelumnya. Nah, dari satu rumus ini kita kembangkan menjadi 4 rumus yang berlainan. Ya, pengembangan rumus-rumus bilangan E. Nanti kalian bisa mencoba sendiri bagaimana cara membuktikan rumus-rumus ini. Jadi, kita lihat bentuknya. Untuk yang pertama, limit 1 plus P per X dipangkatkan X untuk X mendekati tak hingga itu hasilnya sama dengan E pangkat P. Kemudian rumus yang berikutnya, limit 1 plus P dipangkatkan 1 per P untuk P mendekati 0 hasilnya sama dengan E. Kemudian yang ketiga, itu limit A pangkat X min 1 per X untuk X mendekati 0 hasilnya akan sama dengan ln A, di mana A itu lebih dari 0. Kemudian limit E pangkat X min 1 per X untuk X mendekati 0 hasilnya sama dengan ln E. Nah, ln E itu sendiri nilainya sama dengan 1. Oke, kita akan menyelesaikan soal yang pertama menggunakan aturan-aturan ini. Soal yang pertama itu adalah limit X mendekati 0 dengan soalnya 9 pangkat X min 3 pangkat X per 6X. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Yang pertama kita rubah dulu. Limit 9 kita ubah menjadi 3 dipangkatkan 2X min 3 pangkat X per 6X. Nah, kenapa kok kita harus menggunakan bentuk ini? Karena kita lihat dulu soalnya. Ketika kita melihat bahwa ini tuh limit X mendekati 0 ya, maka dari 4 rumus tadi itu kita pasti akan menggunakan bentuk rumus yang ketiga, yaitu limit X mendekati 0 A pangkat X min 1 per X, supaya nanti hasilnya sama dengan ln A. Ini yang akan kita pakai. Jadi karena ini bentuknya itu hampir menyerupai ini ya, hanya bedanya kan kalau ini 1, di sini 3 pangkat X. Nah, maka tujuan kita nanti si soal ini harus kita rubah supaya bentuknya menjadi seperti ini. Artinya di sini kita harus memunculkan ada A pangkat X, lalu di sini muncul 1. Kemudian pangkatnya itu sama dengan yang di bawahnya ya. Kalau ini X kan ini X. Jadi kalau seharusnya ini 2X, ini juga 2X kan begitu. Maka supaya kita bisa memunculkan 1 ya kita lakukan pengubahan seperti ini. 9 kita ubah jadi 3 pangkat 2. Lalu kalau ini 3 pangkat 2X, ya ini 3 pangkat X. Nah, bisa kita faktorkan. Kalau kita keluarkan 3 pangkat X-nya, gini ya. Akibatnya ini tinggal tersisa 3 pangkat X juga. Karena kalau ini dikalikan ini, 3 pangkat X kalikan 3 pangkat X kan hasilnya sama dengan 3 pangkat 2X. Terus 3 pangkat X-nya kita keluarkan ke sini, maka yang ini sisanya tinggal 1. Yang bawah adalah 6X. Begitu ya. Oke, sekarang kalau kita lihat loh, ini bentuknya sudah menyerupai yang ini. Cuman kok ini 6, padahal di sini X. Nah, kita kan bisa menggunakan sifat limit. Ini kalau kita pisah begini. Nah, kemudian yang ini seperti ini. Ya, ini kan artinya limit yang ini dikalikan limit yang ini. Jadi dapat bentuk limit X mendekati 0 3 pangkat X per 6 dikali limit X mendekati 0 3 pangkat X min 1 per X. Nah, lalu ini bagaimana? Ya sudah, ini kan kita bisa pakai substitusi langsung. Kalau 0 kita masukkan ke sini, ini hasilnya jadi 3 pangkat 0 per 6 kan? Nih, lalu yang ini bagaimana? Nah, ini kan bentuknya sama dengan yang ini, bentuk khusus ini tadi. Sehingga kalau dari sini kita bisa simpulkan A-nya sama dengan 3. Jadi jawaban akhirnya sama dengan ln 3. Oke, lalu bagaimana? Nah, ini kita tinggal sederhanakan. 3 pangkat 0 itu 1 per 6 ln 3. Sudah, inilah jawaban akhirnya. Kita jawab contoh soal berikutnya. Limit 5x per 5x plus 2 pangkat 10x
untuk X mendekati tak hingga. Nah, kalau kita lihat bentuknya, ini X mendekati tak hingga, kemudian ada bentuk seperti ini, kita harus mengingat rumus yang harus kita pakai nantinya itu pasti adalah bentuk yang ini. 1 plus P per X dipangkatkan X sama, untuk X mendekati tak hingga, itu sama dengan E pangkat P. Ya, karena ini X mendekati tak hingga, ini juga X mendekati tak hingga, maka bentuknya nanti harus menjadi seperti ini. Bagaimana caranya supaya ini bisa berubah begini? Karena di sini ada 1, kita lihat bentuk 5X per 5X plus 2. Kalau bentuk seperti ini akan kita sederhanakan, itu berarti kita harus mengubah dulu menjadi seperti ini. Nah, ini kalau kita balik begitu ya, sesuai aturannya. Nah, kalau dibalik kan pasti pangkatnya jadi min 1, tapi jangan lupa dia masih punya pangkat 10X. Nah, bagaimana kok bisa kepikiran dari sini akan menjadi ini? Ya, nanti kalau dengan banyak berlatih, latihan soal, pasti nanti kita akan bisa mengidentifikasi soal ini harus diapakan. Jadi kuncinya adalah karena kita harus mengubah bentuknya menjadi seperti ini. Ketika kita balik, nah ini kalau kita lihat, ini kan kalau kita sederhanakan pembagian pecahan ya, ini kan akan jadi, ini dibagi ini kan 1, sedangkan yang ini dibagi ini jadi 2 per 5X, ininya menjadi pangkat min 10X. Nah, kita lihat tujuan pertama kita supaya muncul bentuk 1 di sini itu sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan supaya kita tahu berapa P-nya sehingga kita bisa tahu hasil akhirnya. Kalau di sini kita lihat, ketika ini X juga. Maka kalau di sini ini 5X, harusnya pangkatnya juga nantinya itu 5X. Bagaimana caranya biar pangkatnya jadi 5X? Nah, ini kan kita ubah lagi. 1 plus 2 per 5X ya. Terus pangkatnya kan kita maunya harusnya ini 5X. Ya sudah, tuliskan 5X di sini. Dari min 10X sudah kita tulis 5X. Kita masih punya sisa yaitu min 2, kan begitu ya. Oke. Terus kita bisa menggunakan, ini kan udah sama. Ini 5X, ini 5X. Sekarang kita gunakan aturan perpangkatan pada limit. Ini dipangkatkan 5X, baru dipangkatkan min 2. Nah, bagian dalam ini kan seperti ini. 1 plus P per 5X pangkat 5X. Kesimpulannya bahwa ini kita sudah dapat bahwa bentuk P-nya itu sama dengan 2. Maka jawaban akhirnya nanti menjadi E pangkat P kan, P-nya 2. Tapi masih ada pangkat min 2 di sini. Nah, sehingga hasil akhirnya menjadi E pangkat minus 4. Seperti itu. Kemudian kita akan mencoba soal yang lain lagi. Lalu soal berikutnya, limit 2 kali 12 pangkat 2x min 2 pangkat 2x plus 1 per 4x untuk x mendekati 0. Nah, kalau melihat bentuknya seperti ini modelnya, kita pasti akan menggunakan rumus yang ketiga, yaitu limit a pangkat x min 1 per x untuk x mendekati 0 sama dengan ln A. Ini ya, X mendekati 0. Kenapa kok kita tidak pakai rumus yang kedua? Karena rumus yang kedua bentuknya bukan bentuk pecahan dengan operasi seperti ini. Maka yang bentuknya tuh menyerupai ini adalah rumus yang ketiga. Jadi, catatan kita adalah bagaimana caranya kita mengubah ini supaya memiliki unsur-unsur seperti ini. Kita lihat bahwa di sini tuh ada 1 ya. Ini gimana caranya kita buat supaya nanti muncul 1 di belakang sini. Nah, sekarang kita uraikan dulu soal ini. Untuk bagian pembilang ya, kalau 2 dikali 12 pangkat 2x, itu kan bisa kita pecah jadi 2, 12 nya kita pecah jadi 2 kali 6 pangkat 2x, begitu ya. Kemudian yang belakang ini min 2 pangkat 2x plus 1, terus yang bawah itu 4x. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan artinya 2 pangkat 2x kali 2. Atau ini kita bisa ubah gini langsung. Oke.
Sedangkan di sini ada unsur 2 pangkat 2x juga. Ini kan artinya 2 pangkat 2x kali 6 pangkat 2x. Ada unsur yang sama di sini. Nah, ini kalau kita tuliskan ya biar lebih jelas. Ini kan maksudnya jadinya 2 dikali 2 pangkat 2x dikali 6 pangkat 2x min 2 pangkat 2x kali 2 per 4x. Untuk bagian ini dan ini itu kan nilainya sama, jadi bisa kita faktorkan, maksudnya kita keluarkan gitu ya. Ini maka akan dapat bentuk limit x mendekati 0. Nah, 2 kali 2 pangkat 2x, keluarkan kan ya, jadi yang bagian depan itu sisanya 6 dipangkatkan 2x, lalu yang belakang sisanya 1. Nah, sudah terlihat kan bentuknya? Tuh, kita lihat sekarang. Satunya muncul, lalu ini 6 pangkat 2x. Kalau ini x, ini x. Kalau ini 2x, maka bawahnya sini harusnya 2x. Ya sudah, kita ubah supaya muncul 2x di sini. Ini kan jadinya limit x mendekati 0, 2 kali 2 pangkat 2x 6 pangkat 2x min 1 per, di sini saya harus punya 2x, padahal ini 4x. Nah, gini kan, 4x itu dipecah jadi 2 kali 2x. Yang ini sudah menyerupai yang ini kan. Nah, sekarang yang ini kita tinggal sederhanakan aja, ini selesai. Terus menggunakan aturan limit, jadi ini limit 2 pangkat 2x dikali limit yang ini. Lalu dikalikan limit 6 pangkat 2x min 1 per 2x. Nah, yang ini gimana? Ya sudah, substitusikan saja. 0 substitusikan ke sini, jadinya 2 pangkat 2 kali 0 ya. Kemudian yang ini, nah karena ini bentuknya udah sama, di sini kita simpulkan. Ini pangkatnya 2x, di sini 2x, a-nya berarti 6. Jawabannya ln 6. 2 pangkat 0 itu berapa? 1. 1 kali ln 6, hasilnya ln 6. Soal berikutnya, kalau limit 9 per 9 plus 6x dipangkatkan min 3x pangkat min 1 untuk x mendekati 0. Nah, kita lihat kembali dari rumus 1 sampai 4, manakah yang bisa kita gunakan. Kalau kita melihat tipenya, ini karena ini ya, x mendekati 0. Nah, kita pasti akan menggunakan bentuk yang kedua, yaitu limit 1 plus P dipangkatkan seper P, hasilnya sama dengan E untuk P mendekati 0. Ini yang kita pakai. Kenapa bukan rumus yang pertama? Kalau yang pertama itu kan untuk X mendekati A hingga. Jadi rumus yang paling sesuai adalah rumus nomor 2. Jadi soal ini harus kita nyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Ini kan maksudnya limit X mendekati 0, 9 per 9 plus 6x. Ini maksudnya tuh min 3 per x, karena ini x pangkat min 1 ya, bentuknya jadi seperti ini. Kemudian, nah supaya muncul 1, ini kita bisa nyatakan secara terbalik begini. 9 plus 6x per 9. Kalau pecahannya dibalik kan pangkatnya jadi min 1. Terus dipangkatkan min 3 per x. Kita akan jadi bentuk limit 9 plus 6x per 9 dipangkatkan 3 per x untuk x mendekati 0. Oke, nah kita sekarang fokus pada ini untuk bisa sampai ke tujuan yang seperti ini. Ini lanjutkan di sini ya. Nah, sekarang kita lihat bagian di dalam kurung ini. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk sederhana kan 9 dibagi 9 itu 1, lalu 6x bagi 9 itu menjadi 2x per 3 dipangkatkan 3 per x. Kemudian kita lihat di sini. Ini bagaimana caranya kalau di sini P, ini kan 1 per P.
ya. Jadi kita harus memutuskan P-nya berapa supaya bentuknya jadi 1 per P. Kita lihat di sini. Ini kan sama artinya dengan 1 plus, ini maksudnya kan kalau kita lihat bentuknya seperti ini kan berarti P-nya itu, ini bagian sininya itu adalah 2 per 3X ya. Berarti di sini, ini kan harus muncul 2 per 3, 1/2 per 3 juga. Jadi ini 3 per X itu kita sisihkan dulu. Kita maunya kan bentuknya nanti jadinya gini. Ya nggak, supaya sama kayak ini. Karena kalau ini P, ini kan 1 P. Jadi kalau di sini P-nya itu 2, di sininya tuh 2 per 3, berarti ini kan harusnya 1 per 2 per 3. Ini kan 2 per 3X. Jadi ini 1 per 2 per 3X. Tapi kita masih punya catatan di sini. Pangkatnya itu harusnya 3 per X. Tapi kita sudah menuliskan harusnya kita punya itu 3 per X, ya. Tapi di sini kita sudah punya 1 per 2 per 3X, gitu kan. 1 per 2 per 3X itu nilainya sama dengan berapa sih? Ini kan sama aja dengan, ini kalau dikali balik gitu ya, jadinya 3 per 2X, kan gitu. Oke? Nah, sekarang biar jadi 3 per X ini harus diapakan? Dikali berapa? Kali 2 kan? Nah, supaya kalau ini nanti ini kalau kita maunya jadi 3 per X padahal kita sudah punya 3 per 2X, berarti kan ini harus dikali 2. Maksudnya kalau ini nanti dicoret, nah kan baliknya ke sini lagi. Maka di sini karena kita bentuknya tuh ini ya, ini kan sama dengan ini. Sedangkan ini untuk jadi 3 per X harus dikalikan 2, berarti ini harus dipangkatkan 2 lagi. Gitu ya. Maksudnya supaya ini kali ini tuh balik ke sini, tidak mengubah soal. Nah, sekarang kita lihat bentuk di dalam sini. Ini kan sudah sama dengan ini tadi. Oke? Jadi kalau ini satunya sudah dapat, P-nya di sini nilainya 2 per 3X, terus 1 per P-nya juga sudah dapat di sini. Maka ini hasilnya pasti akan sama dengan E. Yang bagian ini hasilnya sama dengan E, terus masih punya pangkat 2. Jadi hasil akhirnya jadi E pangkat 2. Ya. Jadi soal ini dirubah supaya sesuai dengan salah satu dari rumus 1 sampai 4 tadi. Kemudian kalau sudah dirubah, sudah sesuai, ya sudah, kita tinggal tuliskan hasilnya. Memang ini membutuhkan latihan supaya kita bisa mengubah-ubah soal ke dalam bentuk rumus 1 sampai 4 tadi yang sesuai seperti apa. Dengan semakin banyak latihan, pasti nanti akan semakin mudah untuk menyelesaikan soal-soal bentuk seperti ini.